Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam setiap helaan napas kehidupan yang kita jalani, kita seringkali dihadapkan pada pilihan. Pilihan antara kebaikan dan keburukan, antara kerendahan hati dan kesombongan, antara cinta dan kebencian. Kisah yang akan kita renungi bersama hari ini adalah sebuah penanda, sebuah peringatan abadi tentang bagaimana benih keburukan yang ditanam dalam hati dapat tumbuh menjadi pohon kezaliman yang mencabut akar kehidupan. Ini adalah kisah tentang dua saudara, Habil dan Qabil, putra-putra pertama Nabi Adam alaihissalam, dan tentang peristiwa pembunuhan pertama yang tercatat di muka bumi. Di masa-masa awal penciptaan manusia, ketika bumi masih muda dan sepi, Nabi Adam dan istrinya Hawa dianugerahi keturunan. Mereka adalah keluarga pertama di muka bumi, dan dari rahim Hawa lahirlah putra-putri yang menjadi permulaan generasi manusia. Di antara mereka ada dua saudara yang kelak akan menjadi aktor utama dalam drama takdir ini. Qabil yang berprofesi sebagai petani dan Habil seorang penggembala. Qabil adalah seorang yang lebih tua, fisiknya lebih kuat, dan ia memiliki watak yang keras, cenderung ambisius. Ia membajak tanah, menanam gandum, dan memetik hasilnya dari bumi. Sementara Habil adalah adiknya, seorang yang lebih lembut hatinya, rendah hati, dan hidupnya diabdikan pada gembalaan. Ia mengurus domba-domba, mencari padang rumput terbaik, dan hidupnya penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya yang tak terhingga telah menetapkan syariat bagi anak-anak Nabi Adam untuk kelangsungan keturunan manusia. Dalam syariat tersebut, pernikahan diatur dengan cara yang berbeda dari masa-masa selanjutnya. Setiap putra dilahirkan bersama seorang putri kembar, dan mereka tidak boleh menikah dengan kembarannya sendiri, melainkan harus menikah dengan kembaran dari saudara laki-lakinya yang lain. Qabil dilahirkan kembar dengan seorang putri yang bernama Iqlima, seorang yang cantik jelita. Sementara Habil dilahirkan kembar dengan seorang putri bernama Layudza yang kurang menarik dibandingkan Iqlima. Menurut ketetapan Allah, Qabil seharusnya menikahi Layudza dan Habil menikahi Iqlima. Namun hawa nafsu dan kecemburuan mulai menyelinap ke dalam hati Qabil. Ia tidak rela jika Iqlima, kembarannya yang cantik, dinikahi oleh Habil. Ia menginginkan Iqlima untuk dirinya sendiri, meskipun itu melanggar syariat yang telah ditetapkan Allah. Hatinya mulai membangkang, pikiran-pikiran buruk merayap masuk. Nabi Adam sebagai seorang ayah dan seorang nabi berusaha menasihati Qabil. Ia menjelaskan hukum Allah, mengingatkan akan pentingnya ketaatan, namun Qabil tetap bersikeras dengan keinginannya. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Nabi Adam mengusulkan agar kedua putranya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang kurbannya diterima, maka itulah tanda keridaan Allah atas diri. Qabil, seorang petani, mempersembahkan hasil panennya. Namun ia memilih hasil panen yang paling buruk, gandum yang sudah layu atau buah-buahan yang busuk. Ia melakukannya dengan enggan, tanpa keikhlasan. Sementara Habil, seorang penggembala, mempersembahkan salah satu domba terbaiknya yang paling gemuk dan sehat. Habil mempersembahkan kurbannya dengan hati yang tulus, penuh ketaatan dan harapan akan ridho ilahi. Maka turunlah api dari langit dan menyambar kurban Habil, memakannya sebagai tanda bahwa kurbannya diterima. Sementara kurban Qabil tetap utuh, tidak tersentuh api, sebagai tanda bahwa kurbannya ditolak.
Melihat kenyataan ini, api iri hati dan kedengkian di hati Qabil semakin berkobar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Habil, adiknya yang ia anggap lebih lemah dan sederhana, justru lebih dimuliakan oleh Allah. Kecemburuan atas jodoh yang ia inginkan kini bertambah dengan kecemburuan atas amal yang diterima. Hatinya telah dikuasai amarah. Qabil pun menghampiri Habil, wajahnya memerah padam. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu, ancamnya dengan suara bergetar. Habil dengan ketenangan seorang yang beriman dan berserah diri menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mengangkat tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Aku ingin agar engkau menanggung dosa pembunuhan terhadapku dan dosamu sendiri, sehingga engkau termasuk penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang zalim. Betapa agungnya jawaban Habil. Sebuah jawaban yang menunjukkan keimanan yang dalam, kepasrahan kepada takdir, dan sekaligus peringatan atas konsekuensi dosa. Namun hati Qabil telah buta oleh amarah. Nasihat Habil bagaikan hembusan angin yang tak ia dengar. Maka Qabil pun melaksanakan niat buruknya. Dengan amarah yang meluap, ia mengangkat sebuah batu, atau diceritakan ia memukul kepala Habil dengan besi dan menghantam kepala adiknya. Habil pun gugur, nyawanya melayang, menjadi korban pembunuhan pertama di muka bumi. Sebuah noda merah darah manusia pertama kali mencemari tanah yang masih perawan. Setelah itu Qabil berdiri di samping jasad adiknya. Seketika amarahnya sirna, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Ia melihat tubuh Habil yang tak bernyawa dan menyadari kekejian perbuatannya. Namun apa yang harus ia lakukan? Ia bingung. Ia tak tahu bagaimana cara menyembunyikan kejahatan pertamanya. Ia memanggul jasad Habil berkeliling, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungannya, Allah mengirimkan pelajaran kepadanya. Seekor gagak datang, dan Allah memerintahkan gagak itu untuk menggali tanah di hadapan Qabil, lalu menguburkan bangkai gagak lain yang telah mati. Qabil menyaksikan pemandangan itu, dan barulah ia mengerti. Celakalah aku, ratapnya. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti gagak ini, lalu menguburkan mayat saudaraku? Dengan tangan yang gemetar, Qabil pun menggali tanah dan menguburkan jasad Habil. Penyesalan menyelimuti hatinya, namun penyesalan itu bercampur dengan kesedihan abadi. Ia telah kehilangan saudara kandungnya, ia telah membunuh seorang yang tak bersalah, dan ia kini harus menanggung beban dosa yang maha berat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, kisah Habil dan Qabil adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita. Ia adalah cikal bakal dari semua kejahatan yang terjadi di muka bumi. Setiap tumpahan darah yang terjadi hingga hari kiamat, Qabil akan mendapatkan bagian dari dosanya, karena ialah yang pertama kali membuka jalan kejahatan ini. Pelajaran yang bisa kita petik sangatlah mendalam, bahaya. Iri hati dan kesombongan. Iri hati atas kecantikan, harta, amal, atau keberuntungan orang lain, jika tidak segera dipadamkan, dapat tumbuh menjadi kebencian yang menghancurkan. Qabil iri atas kecantikan Iklimah dan atas amal Habil yang diterima, itulah pemicu utamanya. Konsekuensi dosa, sekecil apapun bisikan nafsu untuk berbuat buruk, jika tidak dilawan dapat berujung pada kejahatan yang paling. Keagungan ketakwaan Habil menunjukkan sikap seorang mukmin yang bertakwa. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Allah pun memuliakannya. Penyesalan yang terlambat. Qabil menyesal setelah semuanya terjadi. Penyesalan setelah dosa besar hanya akan menambah beban
bukan menghapus dosa itu sendiri kecuali dengan taubat yang sungguh. Semoga kisah ini senantiasa mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dari benih-benih keburukan, untuk senantiasa rendah hati, dan untuk selalu memohon perlindungan dari Allah dari segala bentuk iri hati dan kesombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.